A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka menyadari pulang ke akhirat, yang tentunya bagi kita yang hidup ini tidak ada yang tidak punya keyakinan bakal pulang ke akhirat. Pasti semua bakal mati. Cuman di sini kalau ada orang yang berfilsafat selalu bicara pulang ke akhirat, nanti dunia ini jadi tidak ada yang membangun. Nah, itu sebenarnya keliru besar. Justru sebenarnya yang mengacaukan kehidupan itu adalah orang yang tidak sadar pulang ke akhirat, sehingga dia tidak berhitung wajar. Dia mencari segala, dia mengumpulkan segala, dia ingin puas. Apakah itu posisi, apakah itu harta benda dan sebagainya, padahal semua itu akan ditinggalkan. Tetapi sekali lagi, dengan ini akan ditinggalkan sama dengan jangan sampai juga tidak diperhatikan. Sebab berdasar Al-Baqarah 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi fid dunya wa fil akhirah sama-sama menginginkan hasanah. Jadi kalau ada orang berkeyakinan bahwa jannah hanya di akhirat, ya menurut ayat ini dua-duanya hasanah istilahnya. Jadi kita berani menyatakan bahwa jannah itu ya hasanah, apakah itu fid dunya, apakah itu fil akhirah. Kemudian dengan waqina adzaban nar, jagalah kami dari azab kehidupan nar, di sini tidak diceritakan fid dunya wa fil akhirah, tapi tentunya sudah menjadi satu lawan atau kebalikan dari minta hasanah di dunia, minta hasanah fil akhirah. Berarti waqina adzabannar itu fid dunya wa fil akhirah. Dengan demikian maka Nabi Adam sebagai Abul Bashar, sebagai rasul yang pertama, Allah memberinya ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Selanjutnya setelah menguasai ilmu, Allah memerintahkan uskun anta wa zawjukal jannah. Sama dengan kalau kita gunakan istilah hasanah di dunia, bisa dikatakan uskun anta wa zawjukal hasanah fid dunya. Berarti Nabi Adamlah yang pertama-tama menjelmakan hasanah di dunia, yaitu jannah di dunia ini. Kemudian fa'azallahumma syaitanu anha, setan menggelincirkan mereka berdua anil jannah, anha
anil jannah, berarti masuk ke nar. Jadi itulah periode pertama dari sejarah manusia, yaitu nur menurut sunnah Rasul, kemudian dulumat menurut sunnah Sayyidin. Selanjutnya Nabi Adam taubat dengan pernyataan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, menjerit-jerit, payah, menyesal, tidak enak dalam kehidupan akibat azalahuma syaitanu anha, sebab fa akhrajahuma mimma kana fihi, dia setan mengeluarkan mereka berdua mimma dari sesuatu karena yang keduanya telah ada fihi di dalamnya, yang ketika uskun anta wa zaujukal jannah, hidup ruhama bainahum, saling kasih sayang, maka begitu azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi, keluarlah dari kehidupan saling kasih sayang ke kehidupan ba'dukum li ba'din adu, dari kehidupan saling wasiat dengan ilmu ke kehidupan saling tipu, guru roh. Nah, kemudian pada kesempatan ini mari kita ambil salah satu ayat surat Al-Ghasyiyah ayat 3 dan ayat 4. Jangan sampai terjadi dalam hidup ini amilatun nasibah tasla naron hamiyah, menjadi pelaku yang capek tapi masuk kehidupan nar yang amat panas. Kalau istilah orang Sunda, hanas capek, ujung-ujungnya juga celaka. Nah, itu jangan sampai terjadi. Artinya kita ingin saya mewasiati diri, mewasiati hadirin sekalian, jangan sampai terjadi hidup capek, ujung-ujungnya malah kehidupan nar. Nah, ini sayang kalau sampai terjadi begitu. Kalau katakan saja capek-capek terus jannah sih, ya itu nggak masalah. Tapi sudah capek malah kehidupan nar, nah itu artinya hanas capek, ujung-ujungnya terjerumus ke dalam nar. Atau ada lagi satu ayat yang sangat kita hindari untuk jadi manusia seperti itu, yaitu pada surat Baqarah ayat 161. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufar, sesungguhnya mereka yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut sunnah Rasul, wa matu, kemudian mereka mati, wa hum kufar, dalam keadaan kufur, dalam keadaan menjadi yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Akibatnya Pak alaihim laknatullah wal malaikah, ulaika alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain. Itulah orang-orang yang atas mereka laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia seluruhnya. Oleh Allah orang semacam ini dikutuk, oleh malaikat dikutuk, bahkan manusia seluruhnya juga mengutuk. Bukan saja orang mukmin ya, termasuk yang negatifnya itu sendiri juga tidak senang, jijik melihatnya, jijik mendengarnya dari berbagai perilaku-perilaku orang yang kafaru
kemudian matu wahum kufar. Ya, jadi dengan ayat-ayat ini kita ingin menghindari diri jangan sampai terjerumus ke dalam capek-capek tapi celaka, atau jadi manusia yang dikutuk oleh seluruhnya atau seluruh manusia. Kawan-kawan dalam arti yang bersikap negatif pun juga mengutuknya. Disinilah maka kita selalu mengeksplor ayat Quran dengan tujuan qiraatul imam, qiraatul makmum yang sering kita bicarakan. Hendaknya seluruh masjid punya agenda, punya satu perencanaan bagaimana caranya agar bacaan imam bisa ditangkap oleh makmum. Bacaan imam pasti ayat Quran ya. Jadi dalam hal ini kita selalu berbicara itu, kita mempersiapkan itu dan menganjurkan hendaknya masjid dimanapun punya agenda itu. Sebab dengan itu secara bertahap nanti hudal linnasi ditangkap oleh manusia-manusia yang melakukan sholat. Kalau qiraatul imam, qiraatul makmum berarti di sini sholatnya sholat jamaah. Yang dikatakan dalam hadis sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi sab'in wa ishrina darajatan. Sholat jamaah itu lebih afdol banding sholat sendiri, perbandingannya 27 derajat. Jadi perbandingannya itu bisa diperhitungkan seorang imam yang menjadi kepala regu, katakan saja kepala regu yang mau patuh menurut kebijakan pencipta menghadap Ka'bah, baca ayat Quran, ditangkap oleh makmum sehingga seluruhnya sama dengan membaca itu. Artinya di sini bacaan imam itu dengarkan ya oleh makmum. Jangan nanti imam baca surat misalkan, makmum baca lagi yang lain. Ya sudah aja sendiri-sendiri, nggak usah jamaah kalau seperti itu. Jadi disinilah permasalahannya, sehingga terhadap ini kita selalu ngecek ayat yang dikemukakan oleh ayat Quran itu sendiri. Dalam ini kita ambil surat Nisa ayat 82. Di sana dikatakan afala yatadabbaruna al-Quran, apakah mereka tidak berpikir secara mendalam perihal Al-Quran. Walau kana min indi ghairillah, seandainya dia Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka menemukan di dalamnya banyak pertentangan. Kalau bukan dari Allah, niscaya banyak pertentangan. Artinya kalau siapapun yang membahas ayat Quran yang ujung-ujungnya bentrok dengan ayat lain, itu bukan, itu laisa minallah. Yang dari Allah itu mesti selaras. Sehingga kata hadis, Al-Qur'anu yufasiru ba'duhu ba'du. Al-Quran itu sebagiannya menafsirkan bagian yang lain. Jadi makin lama makin jelas, jangan makin lama makin bingung. Dan dalam hal ini tentu kita sendiri semacam nggak usah atau jangan bosan ya kalau ayat diulang-ulang. Ternyata datanya Al-Fatihah diulang-ulang. Sehari semalam saja bisa 17 Bismillahirrahmanirrahim minimal, kalau itu di dalam sholat. 17 Alhamdulillahirrahmanirrahim dan seterusnya.
itu diulang-ulang. Dan memang kenyataannya sudah sekian tahun diulang-ulang, sudah berumur 40-50 ke atas, bisa saja baru paham bahwa ihdinas siratal mustaqim itu minta siratal mustaqim, bahwa siratal mustaqim itu sama dengan siratal ladina an'amta alaihim, bahwa ladina an'amta alaihim itu adalah aladina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin pada An-Nisa 69, atau pada Maryam 58, ulaika ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam. Sehingga bisa saja baru paham bahwa yang diminta siratal mustaqim itu adalah siratal nabiyyin, jalan hidup para nabi, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'nuh, dari keturunan Adam, dari siapa yang kami, dari mereka yang kami bawa beserta Nuh, wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dari keturunan Ibrahim dan Israel, wa mimman hadaina wa jatabaina, dan dari mereka yang kami beri pedoman dan kami pilih. Jadi sama dengan bisa saja kita sudah berumur sekian tahun baru mengerti bahwa ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim itu sama dengan siratal Muhammadin, bahwa siratal mustaqim itu sama dengan siratal Isa bin Maryam, bahwa siratal mustaqim itu adalah siratal Ibrahim, bahwa siratal mustaqim itu siratal Musa waladina ma'a. Itu yang diminta. Jadi minta hasanah di dunia yang memang sudah dibuktikan oleh para rasul, bukan cerita dongeng, sudah dibuktikan. Jadi bagi mereka yang sudah mengalami hasanah di dunia itu bukan lagi goib bagi mereka. Goib itu bagi yang belum. Misalkan kita mengkaji Quran dan Sunnah Rasul belum sampai pada kepastian Allah menjelmakan hasanah di dunia, bagi yang begitu masih goib, masih belum ada teorinya kapan hari H dan jam D. Jadi disinilah artinya bahwa ayat-ayat yang diulang-ulang terus, karena memang wawasannya makin lama makin banyak, tergantung ayat-ayat yang dipahami. Sehingga dengan demikian maka bobot Allahu Akbar bagi yang tahu 2 ayat beda dengan Allahu Akbar bagi yang tahu 10 ayat. Allahu Akbar bagi yang tahu 100 ayat beda dengan bobot Allahu Akbar bagi yang tahu 1000 ayat, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian makin luas dan makin luas, makin positif dalam hidup ini membangun hasanah di dunia. Jadi jauh dari apa yang kita katakan tadi, alaihim laknatullah wal malaikah wan nasi ajmain, tapi alaihim ridallah, ridul malaikah wa ridun nasi ajmain. Sebab terhadap para rasul itu ada yang bersikap negatif sendiri berkepentingan. Demikianlah terus menerus ayat dikemukakan dan kita terus perkaya, antara lain kalau kita lihat yang di atas mimbar ini, surat Anbiya ayat 22, laukana fihima alihatun illallah la fasadata, seandainya pada keduanya semesta angkasa dan bumi ini ada berbagai yang diabdi selain Allah, la fasadata, niscaya keduanya binasa. Fa subhanallahi, sudah kita uraikan pada Jumat yang lalu, ini merupakan masdar
kita angkat masdar oleh karena ada data gufronaka pada surat Baqarah 285 ada gufro, berarti gufronan dari gofaro yaghfiru gufronan. Sabahaya sebahu dalam kamus adanya sabhan, tidak ada subhanan, tapi dengan adanya data gufronan atas pola fu'lanan, sedangkan subhanan pun sama dengan fu'lanan. Maka gufronaka pada Baqarah 285 ini adalah masdar patah sama dengan maf'ul mutlak, menunjukkan penegasan dari kalimat yang tidak disebut. Kalau disebut bisa saja dilahirkan taghfiru gufronaka. Jadi kalau misalkan subhanallahi sabahallahu subhanallah, jadi Allah lah yang berbuat, Allah bertindak. Inna kunna fa'ilin, kamilah yang berbuat. Mahmasana min lugub, sudah kita uraikan, tidak ada sedikit pun kelelahan menyentuh kami. La ta'huduhu sinatu wala naum, ngantuk dan tidur tidak pernah menimpanya. Waspada terus, berbuat terus. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qauli sabit, jadi fa'il dari yusabbitu, Allahu yang berbuat yusabbitu. Wa yudilullahu dhalimin, yang berbuat yudilu juga Allah. Wa yaf'alullahu ma yasha, Allah juga yang berbuat. Wa kana haqqun alaina nasrul mu'minin, membela orang mukmin Allah juga yang berbuat. Wa yu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat, yang mengadab munafiqat, munafik laki-laki munafik perempuan, musyrik laki-laki musyrik perempuan, Allah juga yang melakukannya. Jadi dengan demikian maka pada subhanallah itu terbayang fungsi Allah dalam berbuat ini semua. Kemudian kalau nanti dari subhanallah ke alhamdulillah mengapresiasi, sebab apa? Sebab di mata orang mukmin Allah itu selalu menyelamatkan orang mukmin. Dalam ayat tadi wa kan haqqun alaina nasrul mu'minin. Kenapa misalkan masih belum dan sebagainya atau masih payah, maka Allah liyadarul mu'minin alama antum alaihi hatta yamijal khabisa minat thayyib. Tetap Allah juga yang melakukannya. Jangan mengira maka Allah tidak berfungsi membiarkan orang mukmin alama antum alaihi atas keadaan kalian sekarang ini. Hatta yamijal khabisa minat thayyib, hingga dia memisahkan norma kehidupan buruk dari norma kehidupan indah. Allah yang melakukan itu. Dengan demikian maka di mata orang mukmin selalu mengapresiasi fungsi Allah. Ya bayangkan saja oleh kita seandainya Allah memberi kesempatan luas kepada yang negatif, wah Quran sudah ditong sampah dari dulu. Yang benci Quran itu kan banyak, sudah banyak yang bencinya, banyak uangnya lagi, sudah jadi ditong sampah dari dulu. Tetapi karena Allah berbuat, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai pembina kesadaran, wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi dengan demikian maka muncullah kalimat alhamdulillah mengapresiasi fungsi Allah yang selalu menyelamatkan orang mukmin, selalu menyelamatkan para rasul. Sehingga dengan demikian kehidupan iman mulus sejak Adam pertama
dilanjut ke Adam kedua, kemudian Idris, Nuh, dan seterusnya sampai Nabi Isa alaihissalam, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal perkuat saja harapan hidup dengan sunnah Muhammad. Turun kedua itu yang harus diperkuat, pasti Allah menyelamatkan. Kalau Allah tidak menyelamatkan, berarti kurang persyaratan dari orang yang mengharapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian kalau subhanallah rabbil arsy adalah pembimbing aras bangunan alam, pengatur bangunan alam, pembuat kebijakan bangunan alam. Amma yasipun, lepas dari apa yang mereka gambarkan. Wasofa yasifu waspan, itu memberi gambaran. Misalkan dikatakan sif li kaifa huwa, beri gambaran aku, bagaimana dia. Wasofa yasifu. Amma yasipun, mereka yang dulu punya gambaran tentang Allah, tentang alam semesta. Nah, subhanallah, Allah berbuat itu semua. Rabbil arsy, pembuat kebijakan bangunan alam. Amma yasipun, lepas dari apa yang mereka gambarkan. Sehingga disinilah mungkin kalau orang mengatakan maha suci Allah, maha suci tindakan Allah, maha suci kebijakan Allah, maha suci semua perhitungan Allah dari kekotoran-kekotoran tanggapan dulu menurut sunnah saya. Nah, jadi disinilah saya kira yang perlu bagi kita lebih bisa mendukung dengan susunan ayat-ayat dengan beberapa ayat Quran, sehingga makin menguatkan posisi ini semua. Jadi tidak hanyut oleh gambaran orang lain yang di luar Quran yang menggambarkan segala tentang kehidupan ini. Tidak seperti itu. Gambarnya gambaran Quran semua, dan semua Allah yang berbuat. Demikianlah, sehingga dengan demikian maka fungsi Allah lebih kita hargai, bukan wujud Allah, sebab Allah bukan makhluk. Sebab kalau berbicara Allah wujud, nanti what next-nya itu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya anak bertanya, Allah di mana? Ya kan, kalau berbicara wujud, orang akan bertanya Allah di mana. Tetapi kalau berbicara fungsi, nggak usah ditanyakan Allah di mana. Allah sudah berfungsi, ini alam ciptaan Allah. Matahari beredar, Allah yang mengedarkan. Darah kita beredar, Allah yang mengedarkan. Berarti itu fungsinya. Jangan ditanya di mana-mananya, Allah bukan makhluk. Kalau orang misalkan membuat parit, membuat jembatan yang bagus, bisa ditanya siapa orangnya, di mana rumahnya. Itu orang, tapi ini kan khalik, bukan makhluk, nggak bisa ditanya itunya. Jadi menyadari fungsi Allah yang harus dibesar-besarkan dalam hidup ini, sehingga fungsi yang lain menjadi tidak ada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu ghafurur. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Selanjutnya dalam wasiat ini kita ingin mengulang penyisihan waktu. Hidup ini banyak masalah, sehingga kayaknya 12 jam siang itu nggak cukup nyebrang ke malam. Sudah nyebrang ke malam banyak masalah, 24 jam tidak cukup juga. Jadi 1001 masalah dalam hidup, ujungnya
Ya kalau makan mungkin bisa menyisihkan, minum bisa menyisihkan waktu. Maka makan dan minum otak, makan dan minum pikiran, makan dan minum isi hati, ini juga harus disempatkan. Sempatkanlah studi, kemudian sempatkanlah sholat, cari waktu untuk menghadap Ka'bah, diawali dengan wudhu, hadirkan ayat Quran. Ayatnya yang mana? Ayatnya yang mana kan kita membahas terus. Ada TC minimal yang di TC itu 1 minggu 1. Kemudian sempatkanlah sholat, cari waktu untuk menghadap Ka'bah, diawali dengan wudhu, hadirkan ayat Quran. Ayatnya yang mana? Ayatnya yang mana kan kita membahas terus. Ada TC minimal yang di TC itu 1 minggu 1 ayat, diulang-ulang dengan kalimatnya, dengan kamusnya, dengan latihan-latihan macam-macam. Kalau masih ada istilah tidak ada ayat, ya boleh dikatakan harus bagaimana lagi, siapa yang harus disalahkan. Ayat dihadirkan terus, apalagi sudah ngajinya sudah lama dari dulu misalkan, masa tidak ada ayat. Nah, harus ada penyisihan waktu. Kalau tidak menyisihkan waktu, memang waktu tidak akan ada. Jadi disinilah tentang penyisihan waktu, sehingga misalkan saja kita ambil surat Anbiya ayat 44. Bal mata'na haula'i wa abahum hatta tala alaihimul umuru. Tergambarlah di sana bahwa kami memberi kesenangan kepada orang-orang ini yang menentang, yang bersikap negatif. Wa abahum, dan nenek moyang mereka. Hatta tala alaihimul umur, hingga panjanglah umur para bandulumat atas mereka. Apala yarawna anna na'til ardo nankuswa min atrofiha. Apakah mereka tidak melihat secara ilmiah bahwa kami mendatangi bumi kekuasaan pola pikir itu, nankuswa yang mana kami menguranginya, min atrofiha, dari tepi-tepinya. Apa humul ghalibun, akhirnya apakah mereka yang menjadi pemenang. Nah, di sini yang bersikap negatif dinyatakan oleh Allah, kami beri kesenangan. Demikian juga nenek moyang mereka, hingga panjanglah umur peradaban umat. Tapi pada apala yarawna anna na'til ardo, kami mendatangi bumi kekuasaan itu dengan dakwah. Kapan Allah berdakwah, mendakwah Quran kepada manusia? Apa gunanya mengutus Rasul kalau Allah harus dakwah? Sebab sekali lagi Allah bukan makhluk, Allah itu Khaliq. Berarti Rasulullah yang berdakwah. Apa cukup Rasul dakwah? Enggak cukup, Rasul cuma satu, dibantulah oleh waladina ma'ahu. Jadi anna na'til ardonan kuswa min atrofiha itu kami Allah yang dalam praktisnya adalah Rasulullah dibantu waladina ma'ahu mendakwahkan ilmu Allah. Yang punya wilayah pola pikir, wilayah pola pikirnya dikurangi min atrofiha, dari tepi-tepinya oleh para rasul dan para pendukungnya. Sehingga dari ayat ini kita baca, minimal bertanya pada diri, harusnya aku juga membantu dalam menyebarkan dakwah ini, dalam mengurangi wilayah luar Quran, pola pikir luar Quran dikurangi wilayahnya dengan dakwah. Oh susah katanya kalau dakwah Quran, harus pakai bahasa Quran, harus pakai ayat Quran. Ya itulah kita upayakan, kesusahan ini kita pecahkan bersama-sama. Kita beri misalkan ini pelajaran yang dasar ini, yang lanjutan ini dan sebagainya, terjun ke ayat atau dari awal, ya itu semua dipecahkan, harus ada penyelesaian. Nah kemudian kalau diambil lagi misalkan surat Mujadilah ayat 19, di sana dinyatakan 19, istahwada alaihimus syaiton fa ansahum dzikrullah, setan menguasai mereka
sehingga setan membuat mereka lupa terhadap kesadaran hidup menurut ajaran Allah. Kemudian ayat 19, 20 dan 21-nya dinyatakan kata Allahu la aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allah menetapkan benar-benar aku akan menang demikian juga sunnah Rasulku. Jadi kalau pertanyaan pada Anbiya 44 dijawabnya oleh Allah sendiri. Apa humul ghalibun tadi ditanya? Apakah mereka menjadi pemenang? Kata Allah, akulah yang menjadi pemenang. Demikian juga sunnah Rasulku. Maka tentu dengan ayat ini akan menjadi satu keyakinan kalau memang benar objektif ilmiah pasti akan menang dakwah ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Kalau masih kalah berarti itu belum objektif ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya. Itulah yang harus menjadi koreksi pada diri kita semua. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.